Ini adalah Daihatsu Ayla tipe M, mobil termurah yang ada di Indonesia. Untuk harganya bakal kita bahas nanti. Kenapa mobil ini bisa murah? Jadi mobil ini tuh LCGC, yang singkatan dari Low Cost Green Car. Artinya ramah lingkungan dan hemat pengeluaran. Mobil ini tuh mesinnya nggak gede, mesinnya itu 1000 cc inline 3 yang bisa menghasilkan 67 PS dan torsinya di 86 Newton meter. Kapasitas bahan bakar dari mobil itu di 37 liter, yang kalau kalian bertanya-tanya berapa sih jarak tempuh maksimal mobil ini sekali pengisian bahan bakar, ya kalian kaliin aja tuh 37 dikali 20 dan kalian bakal ketemu jarak maksimal dari mobil ini sekali pengisian bahan bakar. Untuk bahan bakarnya itu menggunakan RON 92 dan ya komposisi bahan bakarnya itu di 1:20. Apalagi yang bikin mobil ini hemat? Karena mobil ini itu penggerak roda depan. Dan rodanya itu bisa dibilang roda paling kecil yang pernah gue temuin di mobil. Ini nih kecil banget loh, itu kayak ban motor. Tapi ini di mobil. Nah, untuk ukurannya sendiri itu ada di 155, 80 ring 13. Dan untuk velgnya itu one tone gitu, 1 ton. Dan juga velgnya masih velg kaleng. Tapi kalau misalnya kalian mau nutup velg kalengnya, Daihatsu sudah menyediakan cover untuk velgnya. Lalu untuk wheelbase-nya itu di 2,7 meter dan untuk panjangnya di 3,7 meter. Untuk lebarnya di 1,6 meter dan tingginya di 1,5 meter. Jadi kalau misalnya rumah kalian di jalan gangnya agak sempit, mobil itu masih muat banget. Dan bobot dari mobil itu di 805 kg yang dimana nggak bakal ngancurin jalan di komplek kalian. For your information, mobil ini tuh disediain oleh Astra Daihatsu BSD dan ya kami sangat berterima kasih ke Astra Daihatsu BSD karena telah meminjamkan mobil ini. Spesifiknya kami berterima kasih kepada Mas Jun. Kita panggil Mas Jun. Halo Mas. Siap, Mas Revian. Nah, jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan produk-produk Daihatsu, kalian bisa menghubungi Mas Jun di mana, Mas? Di 0878 8758 8366. Nah, untuk kontaknya. Oke, lalu kalau misalnya untuk test drive juga bisa menghubungi Mas Jun ya? Boleh, bisa Mas Revian. Kebetulan memang unit test drive kita lengkap di cabang, Mas. Oke. Kalau misalkan ini kebetulan kan yang Ayla. Oke. Nah, kita ada Sigra juga, ada Sirion, Terios, Rocky, semua brand Daihatsu kita punya mobil test drive-nya. Wah, semuanya lengkap sama Mas Jun aja. Kalian nggak perlu nyari yang lain, ya hubungin Mas Jun aja. Lalu untuk promo-promonya nih Mas, soalnya kan kalau customer pasti pengennya promo. Kalau untuk promo kebetulan kita menjelang puasa lebaran nih Mas Revian. Ya kita ada promo DP ringan, ada paket diskon yang lumayan 2 digit, NIK 2024 ya. Kalau untuk Ayla sendiri nih yang saat ini yang dipajang nih Mas Revian. Ini DP ringannya mulai di 12 jutaan aja Mas Revian. Wih, 12 jutaan kalian bisa dapat mobil. 12 juta udah dapat mobil Ayla M ini. Betul. Ya kalau yang brand yang lain-lain kayak misalkan ada Sigranya, ada Rocky dan lain-lain. Sigra juga ada yang 10 sampai 13 juta DP-nya. Ada. Tapi khusus Ayla ini 12 juta udah bisa bawa pulang, Mas. Gokil. Nah, kalau misalnya mungkin yang udah punya mobil Daihatsu nih dan pengen servis juga bisa ya di Astra BSD? Bisa, kebetulan di Astra Daihatsu BSD kita lengkap, ada bengkel servisnya, ada body repairnya juga, pokoknya ada sales marketingnya juga. Jadi satu tempat, satu fasilitas, semuanya nggak perlu kemana-mana di Astra Daihatsu BSD aja Mas Revian. Oke, jadi Astra Daihatsu BSD itu merupakan one stop solution bagi kalian para konsumen dari Daihatsu. Jadi terima kasih Mas Jun telah menyemkan kami, terima kasih banyak ini atas kesempatannya. Lanjut Mas Revian. Oke, siap Mas Jun, terima kasih. Secara bahasa desain, bagian depan itu nggak banyak yang bisa ditonjolkan karena memang mobil ini tuh tipe terendah dari Daihatsu Ayla, tapi di bagian depannya kita mendapatkan headlamp yang masih halogen, memang nggak ada fog lamp di bawah sini. Untuk logonya itu logo LCGC dan dia juga nggak ada radar dan kamera 360. Jangankan kamera 360, kamera belakang juga nggak ada. Tapi itu hal yang sangat diwajarkan di harganya. Kalian bayangin aja, ini mobil termurah yang ada di Indonesia. Sekarang kita coba cek bagian belakangnya. Sebenarnya secara bahasa desain, bagian belakang itu nggak ada bedanya dengan bagian depan. Desainnya masih motak-motak, stop lampnya masih halogen, tapi yang bedanya di belakangnya menggunakan logo Daihatsu. Di sini ada tulisan Ayla, di sini ada tulisan Astra Daihatsu. Dan
di bawahnya nggak ada fog lamp. Di atasnya kita mendapatkan antena yang belum shark fin antena, dan untuk membuka bagasinya itu masih pakai tenaga. Nah, untuk bagasinya sendiri ini tuh cukup, nggak luas tapi nggak kekecilan, dan juga kalian diberikan jaring untuk menjaga barang kalian. Untuk pelipatan bangku baris keduanya itu masih 100%. Jadi kalian kalau ngelipatnya langsung kelipat semuanya. Hup. Hup. Nah, dan kalau misalnya dilipat, kalian mendapatkan storage yang lebih banyak. Oke, kita balikin lagi. Hup. Nah, di bagian bawah dari storage-nya ini kita mendapatkan ban serep, dan itu tuh bekas space saver. Jadi ban serepnya itu ukurannya persis seperti yang dipakai di mobilnya saat ini. Sekarang kita tutup aja dan kita lihat bagian sampingnya. Di sampingnya itu kita mendapatkan talang air dengan tulisan Ayla. Kita mendapatkan kaca spion yang sayangnya dilipat secara manual dan pengaturannya juga masih manual. Dan untuk door handle-nya itu model keluar gini. Nah, untuk buka mobilnya itu masih belum ada remote, dia masih menggunakan kunci. Dan kalau kalian mau lihat kuncinya, itu kayak gini. Kuncinya basic banget, jadi cuma ada kunci dan kunci serep gitu kan. Nah, dan kalian untuk buka mobilnya itu begini. Hup, hup. Nah, itu dikunci. Nah, ini buka. Nah, yuk kita lihat seperti apa baris pertamanya. Mobil itu gelap karena mobil itu udah ada kaca film bawaan, yaitu CPF1, dan itu memang pembawaan setiap kali kalian beli mobil Daihatsu Ayla. Dan sekarang kita coba nyalain mobilnya. Nah, untuk nyalain mobilnya itu masih pakai kunci karena dia masih belum ada push power button. Dan ini suara mobilnya. Wih, wah seru sih. Nah, kita matiin lagi, nanti habis bensinnya. Oke. Untuk interior dari mobilnya itu bisa dibilang sederhana. Dia desainnya sederhana, nggak banyak fiturnya gitu. Di sini juga bahkan nggak ada soft touch, semuanya itu masih plastik di mana-mana. Untuk setirnya itu berbahan plastik, dan untuk kiri dan kanannya masih belum ada pengaturan apa-apa, tapi di tengahnya itu ada klakson yang bunyinya lumayan enak. Nah, untuk di sebelah kirinya ada wiper, sebelah kanan lampu sen. Di tempatnya kita dapatkan instrumen cluster yang bisa menunjukkan data-data seperti speedometer, dan juga ada bahan bakar. Habis itu notifikasi pintu mana yang kebuka dan ketutup. Nah, lalu untuk infotainment sistemnya kita mendapatkan radio yang udah bisa dihubungkan ke HP, walaupun ya masih belum ada Android Auto dan Apple CarPlay, masih radio biasa. Di sini ada storage, di bawahnya itu ada AC 4 buah, di tengahnya ada hazard, dan untuk pengaturan AC-nya itu ada di bawah, dan pengaturannya itu masih manual, belum layar. Di bawahnya kita mendapatkan audio 12 volt, 2 cup holder, dan untuk transmisinya itu masih menggunakan transmisi manual. Di sini rem tangannya itu masih pakai rem otot, yang sebenarnya gue lumayan rindu sama rem otot gara-gara kebanyakan mobil sekarang tuh udah pakai electronic parking brake. Jadi kalau kalian mendengar suara, nah itu tuh kayak satisfying banget. Untuk joknya sendiri, memang joknya itu jok pocong. Jadi kalian nggak bisa mengatur headrest kalian, dan bahannya juga masih bahan fabric. Untuk pengaturannya itu cuma bisa maju mundur dan reclining. Nah, jadi untuk posisi berkendara kalian mungkin agak terbatas di mobil ini, tapi ya memang ada hal yang harus kalian korbankan di harga segini. Untuk setirnya juga masih belum bisa tilt dan teleskopik, jadi ya memang terbatas sih untuk gaya berkendara kalian. Nah, gue paling penasaran sama baris keduanya. Sekarang coba kita lihat baris keduanya. Surprisingly baris keduanya itu lega,
Walaupun gue harus disclaimer, gue itu pendek, tinggi gue 168, tapi di belakang ini gue masih bisa masukin kaki gue ke dalam, paha gue tersenggar yang baik, legroomnya banyak, headroomnya memang agak sedikit. Dan yang paling minus dari baris keduanya itu nggak ada headrest. Jadi kalau misalnya kalian mau nyandarin kepala kalian itu langsung gitu, langsung ke belakang larinya. Dan dia juga nggak ada handrest untuk menaruh cup holder. Di depannya juga nggak ada apa-apa. Kalian cuma mendapatkan storage yang berbagi dengan bagian depan. Tapi kacanya itu bisa dibuka tutup secara elektrik, nggak pakai engkol-engkolan lagi. Di atasnya kita bahkan tidak mendapatkan handle. Jadi bisa dibilang baris keduanya itu basic. Di tengahnya ada tunnel, jadi memang belum terlantai. Dan kita coba aja sih mobil ini gimana impresi berkendaranya. Sekarang kita bakal driving impression dan kita bakal ditemani dengan Mas Jun untuk menilai seberapa enak sih driving impression dari mobil ini. Jujur ya, ini bukan pendapat sales, jadi pendapat Mas Junnya. Betul, pendapat saya pribadi. Jadi Mas Revian, Mas Revian juga sudah full review dari depan sampai belakang ya Mas ya. Dari kulik semua dalamnya, mesinnya. Ya, kalau untuk berkendaranya ya di harga mobil 130 jutaan nih Mas Revian nih. Ya nggak bisa berharap lebih Mas. Kita fair-fairan aja, bukan karena saya sebagai daya penjual atau sales Daihatsu. Tapi kalau misalkan kita bicara dari segi kenyamanan, nggak terlalu berharap lebih untuk mobil 130 jutaan. Tapi untuk selayaknya mobil LCGC, dari segi gas, rem semuanya normal. Iya. Cuman kalau misalkan berharap kenyamanan dari suspensi, bantingan dan lain-lain, enggak ya. Biasa lah ini. Harus coba test drive sendiri sih kalau bisa teman-teman dari Quatren. Benar. Jadi kalau misal kalian mau nyobain langsung ya kalian bisa test drive di Astra, Daihatsu, Bentley. Tadi gue juga udah nyobain. Nah, gimana kalau tadi pas nyobain ini Mas Febian? Pendapat gue feedback dari setirnya itu kayaknya kurang nyaman, tapi wajar di harganya. Wajar gitu. di harga. Kita harus memang wajar di harganya, soalnya mobil ini kan mobil termurah di Indonesia kan. Betul. Nah, jadi kayak ya kalau dibandingkan dengan mobil yang lebih mahal tentu bakal lebih enak lagi, cuman ya sesuai harganya ini oke. Feedback setirnya kaku itu kan, suspensinya empuk juga enggak gitu. Dan untuk tarikan gasnya gimana Mas? Kalau untuk tarikan gasnya enteng Mas. Enteng. Enak. Nah, kalau ini mobil sebenarnya kan memang mobil buat keluarga pertama, orang anak muda atau buat mobil bahan ya. Dari gasnya sih enak sih. Dari segi rem, cuman memang kalau dari kopling agak sedikit keras lah ya. Kopling sama persneling giginya, perpindahan 1 2 3 4 Iya. kayak model yang transmisi model-model baru tuh. Kayak Xenia, Rocky sama Ayla ini sama. Apa karena mereka memang CVT kan? Iya, karena transmisinya Beda sama yang konven sama Terios. Beda perpindahan giginya. Seperti itu sih. Tapi kalau misalkan dari segi harga mobil dengan kelayakannya, ini mobil sih layak dibeli kalau buat awal mula atau baru punya mobil atau buat bahan ya Mas ya. Gue juga ngakuin di harganya ya memang mobil itu layak dibeli. Nah untuk speakernya itu dia 2 speaker di depan dan 1 din audio kan? Ya, dan ya biasanya sih customer saya nih Mas yang beli kalau mau ganti itu upgrade, misalkan head unitnya diganti yang Android, pasang kamera mundur, ganti pelek, wah udah keren banget Mas. Karena secara tampilan ini udah sama tipe tertinggi yang R di Ayla-nya. Tapi kan bedanya cuma di pelek aja sama fitur-fiturnya. Nah itu bisa didapatkan mungkin kalau beli sendiri atau masang sendiri di luar sih Mas Revian. Tuh. Kalau misalnya beli langsung tipe R sama tipe M dibuat seperti tipe R itu lebih murah yang mana? Pasti lebih murah beli tipe M di upgrade ya Mas ya. Cuman kan kembali lagi, kadang ada orang yang pengen bawaan pabrik nih langsung tipe R aja yang ibarat kata memang garansi resmi Astra atau Daihatsu-nya. Karena kalau misalkan memang kita upgrade sendiri kan takutnya menghilangkan garansinya juga kan. Itu sih Mas Revian. Nah kan Mas Jun juga selain jadi sales
topnya Daihatsu gitu Amin. kan juga nge-YouTube kan? Ada itu di YouTube. YouTube di mana tuh Mas? Ada di Gasin Auto. Gasin Auto ya. Gasin.auto. Jadi Mas Jun itu selain sales dia juga reviewer. Jadi kita sama-sama nih nge-review mobil Sama-sama. terus, bikin video terus gitu. Makanya tidak apa ya, balance lah, imbang lah, sebagai pendapat YouTuber nih, bukan Iya, bendera benar, ini Daihatsu nih. benar. Ini tutup nih bukan bendera Bukan, Daihatsu, bukan. ini pendapat Mas Pendapat. Jun sebagai YouTuber otomotif juga. Ya, jadi ya normal sih, normal lah kalau untuk harga 130, jangan berharap ekspektasi lebih, itu aja. Cuman kalau misalkan nggak mau kehujanan, nggak mau kepanasan, ini mobil layak dibeli kok. Itu sih Mas. Nah tadi kan kita ngomongin terus tuh ini mobil termurah, tapi berapa sih harganya Mas? Kalau harganya 140 sampai 150 OTR. OTR-nya Jakarta dan Tangerang, tapi netnya setelah diskon di 131 jutaan. Bayangin Mas, 131 juta dapat mobil baru, bukan second ya. Iya. Kan ada ya yang second aja sekarang masih ada yang 150 jutaan. Nah, ya namanya juga mobil Jepang, harga secondnya itu nahan banget kan. Dan menurut gua setelah driving impression dan sebagainya, mobil itu cocok buat mobil pertama kalian. Buat mobil pertama ya. Betul, ataupun ya buat mobil ibu-ibu yang sekiranya nggak pengen kehujanan waktu jemput anaknya, nggak pengen kehujanan pergi ke mall, ke pasar gitu, itu mobil cocok banget. Gimana Mas? Menurut kalau Mas Jun lagi audiens seperti apa atau konsumen seperti apa yang cocok dengan mobil ini? Kalau untuk pembelinya sih kriteria segmennya satu memang buat ibu-ibu yang buat suka antar anak sekolah ke pasar, atau mobil pengganti. Biasanya mobil pengganti kalau di rumah udah punya mobil yang 2000-2500 cc, buat mobil iritnya harian, buat kakinya ini biasanya. Karena dari segi bensin dan perawatan murah banget nih mobil Mas. Jadi orang belinya tuh kayak mereka udah punya mobil yang boros tapi Ya, mereka kayak nyari yang iritnya, solusinya ini. Biasanya ya mobil-mobil kedua atau mobil pertama pun nggak banyak juga, orang yang baru awal mula beli mobil langsung beli ini banyak juga kok. Tuh Mas Revian. Jadi menarik banget ya. Dan sekali lagi gua terima kasih kepada Astra Daihatsu BSD. Sama-sama. Kalau kalian tertarik dengan mobil ini kalian bisa ngomongin Mas Jun. Sama-sama Mas Revian. Saya juga terima kasih udah mau main ke Astra Center BSD, udah nge-review brand kita Mas. Gua Revian, ini Mas Jun, dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih Mas Revian.